Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Bahrut. Nah, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sedikit pembahasan tentang konsep paradigma dari Object Oriented Programming, atau istilah yang biasa kita kenal itu namanya pemrograman berorientasi objek pada bahasa pemrograman Python. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke inti videonya. Nah, jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah pembuatan kelas sederhana, dan ya nanti seterusnya ke bawah. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas itu adalah cara membuat kelas sederhana menggunakan bahasa pemrograman Python pada aplikasi PyCharm ya. Saya menggunakan sini adalah aplikasi PyCharm. Nah, jadi untuk pembuatan dari kelas sederhananya seperti ini. Ada kelas karyawan, kita buat kelas karyawannya. Kemudian dituliskan ini cuman sebagai contoh saja ya, seperti ini. Ada tampilkan profil. Kemudian kita akan membuat karyawan 1 bernama Sarah, karyawan 2 bernama Budi, dan ini adalah gajinya. Kemudian kita akan menampilkan profilnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita jalankan aplikasinya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini ya. Nih, nama Sarah gaji 1 juta. Kemudian Budi gajinya 2 juta. Total karyawannya ada 2. Ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membuat sebuah mengakses atribut dari objeknya ya. Nah, di sini kita akan mengubah atribut dari objeknya itu ya. Nah, ini sudah saya buatkan untuk kita mengubahnya, memodifikasinya lebih tepatnya. Nah, sini kita mengubah atributnya. Tunggu sebentar. Oke, kita akan mengubah atributnya. Nah, sini mengubah atribut objeknya. Mengubah. Nah, ini dia. Nah, di sini kita akan mengubah atribut objeknya. Caranya seperti ini, kita buat kelasnya dulu. Kelasnya namanya karyawan. Seperti tadi. Nah, yang kita ubah di sini adalah di tampilan ini. Print setelah mengubah ini ya. Kita ubah tadi karyawan satunya kita ubah dengan nama Ratna, karyawan 2-nya kita ubah dengan nama Bambang. Kemudian setelah itu kita run. Nah, maka akan keluar nih tampilan seperti ini. Tadi kan pertamanya namanya Sarah dan Budi, kemudian setelah diganti namanya Ratna dengan Bambang. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga kita akan menambahkan atribut objeknya. Nah, caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nah, ini contoh codingannya. Nah, kita akan menambahkan karyawan baru yaitu Ratna dan Bambang. Nah, ini cara codingannya seperti ini. Kemudian kita run. Nah, sini terlihat ada 4 karyawan, ada Sarah, Budi, Ratna dan Bambang. Nah, Ratna dan Bambang ini tadi yang kita tambahkan di awal ya. Nah, itu untuk menambahkan atributnya. Nah, kemudian ada cara untuk menambahkan atribut lainnya. Kita modifikasi atributnya. Nah, contohnya kita akan modifikasi dari aplikasi contoh kelas sederhana yang pertama tadi. Yang ini ya. Yang ini kelas sederhana ini kita akan coba memodifikasinya dengan menambahkan ini. Nah, ini dia. Dengan menambahkan ini. Ini ya. Sampai bawah. Nah, kemudian apa yang akan terjadi ketika kita run? Coba kita run. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini ada nama Sarah, gaji, Budi. Seperti ini total 4 karyawan. Ini kita ubah tadi karena di sini ada kita modifikasi karyawan satunya kita ganti gajinya, yaitu adalah Sarah, kita ganti gajinya dengan senilai segini. Nah, maka itu. Nah, di sini kenapa Bambang tidak ada
gajinya karena ya sesuai seperti handout yang diberikan oleh dosen saya mengarahkan ke situ, jadi hanya sampai situ saja, tidak dapat dieksekusi karena di dalam terdapat fungsi yang diwajibkan untuk mengisi gaji. Nah, karena di sini gajinya tidak isi untuk karyawan empatnya yaitu Bambang, jadi kita tidak menampilkan isi dari gajinya. Nah, kemudian ada namanya atribut kelas built-in. Yang bagaimana sih rupanya? Ya, ini contoh dari aplikasi built-in-nya. Ini kita buat kelasnya. Kemudian sini seperti ini codingannya. Kita jelaskan karyawan 1, ada karyawan 2. Ini kita akan membuilt-in-nya. Kemudian kita run. Nah, sini muncul tampilan run-nya seperti ini. Itu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada penghancuran objek. Penghancuran objek itu kayak gimana sih? Istilahnya itu kita ingin menghapus objek yang kita buat di sini. Nah, ini kan sudah kita buatkan kelasnya. Kemudian ada objeknya ini. Objek 1, 2, 3. Nah, udah kita print objeknya, kemudian kita delete di sini dengan perintah del. Maka akan keluar runningan seperti ini. Nah, poin dihancurkan. Seperti itu untuk penghancuran objek. Kemudian ada yang namanya pewarisan atau inheritance. Nah, pewarisan itu seperti ini. Nah, dia akan mewarisi kelas induknya kepada kelas anaknya. Seperti itu ya. Nah, ini contoh codingannya. Kemudian kita coba run. Nah, maka akan keluar hasil dari seperti ini. Memanggil metode anak. Ini memanggil metode anak, konstruktor induknya. Nah, kemudian memanggil metode induk. Nah, di sini anak memanggil metode induk, metode anak, metode induk. Kemudian ada atribut 200 atribut induknya. Nah, itu untuk pewarisan ya. Nah, selanjutnya ada namanya overriding. Nah, overriding itu yang seperti ini tampilannya. Ada kelas, nama kelasnya induk. Seperti ini kita run overridingnya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, memanggil metode anak. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya overloading operator. Overloading operator. Ya. Nah, ini contohnya untuk menghitung nilai dari vektor. Contoh kita ambil dari sini ya, contoh menghitung nilai dari vektor. Kemudian kita jalankan. Nah, maka akan muncul nilai vektornya. Karena ini kita akan mengharapkan V1 ditambah V2. Jadi 5 kurang 10 sama dengan 5. 4 min 2 sama dengan 4. Kayak gitu. Nah, itu untuk overloading operating. Nah, kemudian ada yang namanya data hiding. Nah, data hiding itu seperti apa? Dia menyembunyikan data yang ada di dalam sini. Jadi ketika kita run dia tidak akan terlihat. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, kenapa di sini terdapat error? Karena objeknya tidak memiliki atribut. Nah, kenapa seperti itu? Nah, di sini sudah saya buatkan contoh yang benarnya. Jadi contoh yang benarnya itu seperti ini. Jadi counter ini seperti ini. Kemudian ketika kita run, nah dia akan muncul tampilan seperti ini, tidak ada error. 1 1 1 1 2 2 2 2. Kemudian selanjutnya ya selebihnya seperti itu dari konsep paradigma dari object oriented programming. Nah, mungkin hanya segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.